warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Pringsewu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Eni Febrianti dari UPT SDN 3 Wonodadi. Bersama saya Alfa Hanum Masudi dari UPT SDN Negeri 1 Ganjaran. Bersama saya Muslimah dari UPT SD Negeri 1 Panutan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah sehat Bu Mus. Bu Mus apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ibu, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coaching nantinya. Namun sebelum Ibu memulai proses percakapan ini, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, agar Ibu juga tahu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah yang saya harapkan dalam proses percakapan ini Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga telah memiliki kompetensi coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya dengan teknik rasa. Dan saya berharap nanti dalam proses percakapan, Ibu ketika melakukan sebuah coaching dalam percakapan, jangan lupa menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang menjadi acuan dalam menilai Ibu. Bisa dipahami ya Bu? Bisa Bu, terima kasih atas penjelasan terkait dengan rubrik penilaian yang akan digunakan untuk menilai saya saat melakukan coaching. Baik, kalau begitu Bu, selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Eni. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan di sini ada dua Bu. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, dari dua kompetensi ini Bu, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Eni kembangkan dalam proses coaching nanti? Nanti saya akan mengembangkan kompetensi yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coachee dapat menentukan solusi yang tepat dari permasalahan yang mereka alami. Baik, tentunya memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar kita bisa menggali banyak hal dari coachingnya. Oh ya Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana ini terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju pada proses percakapan nanti? Indikator ketercapaian yang ingin saya tuju dalam percakapan kali ini adalah nanti saya akan menggunakan alur Tirta secara runtut. Kemudian nanti saya bisa menggali ide-ide dari coachee sendiri agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik, semoga dari semua indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur Tirta, ide-ide dari solusi dari coachee dapat tergali dengan maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti ya Bu ya. Iya Bu, semoga semua bisa terlaksana dengan baik. Hanya itu Bu yang saya tanyakan, dan setelah ini selebihnya silahkan bisa memulai percakapan
dengan kuncinya, dan saya berharap prosesnya percakapan ini nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi ya Bu. Baik Bu, terima kasih Ibu. Sudah siap Bu Eni? Siap. Silahkan dan mulai proses coachingnya Ibu. Oke. Assalamualaikum Bu Alfa, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Tadi katanya mau ngobrol santai dengan saya ya, kira-kira ada apa ya Bu? Iya nih Bu, saya ingin berbicara dengan Ibu. Oh, tentu saja boleh. Kebetulan saya juga sedang santai. Kita ngobrol di sini saja ya Bu. Baik Bu. Apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya sedang mengalami keresahan. Saya sedang mengalami permasalahan nih Bu. Oh, baiklah. Semoga dengan pertemuan hari ini kita bisa mendapatkan solusi atas keresahan yang Ibu rasakan. Semoga saya juga bisa membantu. Nah, Ibu coba ceritakan apa yang membuat hati Ibu resah. Jadi Bu, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah saya terkait dengan kedisiplinan. Jadi saya merasa bingung nih Bu, bagaimana solusi atas masalah yang sedang saya hadapi. Oh, maksud ketidakdisiplinan itu yang bagaimana ya Bu, hingga Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Jadi kemarin saya dipanggil, kemudian saya ditegur atas keterlambatan saya akhir-akhir ini Bu. Padahal setiap saya terlambat itu saya izin dulu Bu, dan selalu mengirimkan pesan chat melalui WhatsApp kepada kepala sekolah. Oh, begitu. Lalu menurut Ibu, dari alasan Ibu tadi datang terlambat itu apa ya? Memang iya Bu, saya mengakui saya datang terlambat itu memang saya sudah menghubungi kepala sekolah, karena kalau pagi saya harus mengantarkan anak saya yang di sekolah dasar dan yang balita itu ke orang yang menjaganya Bu. Jadi setiap pagi saya selalu sibuk menyiapkan perlengkapan dan mengantar anak-anak. Nah itu yang menjadi saya datang sering terlambat ke sekolah. Jadi pun saya datang terlambat ke sekolah bukan tanpa alasan loh Bu. Oh, jadi begitu Bu. Terus menurut Ibu, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti kepala sekolah yang keluhkan kepada Ibu? Memang iya, saya menyadari Bu, datang terlambat sudah melanggar kedisiplinan, dan itu memang seharusnya saya perbaiki Bu. Oke, menurut Ibu, apa yang menjadi keresahan Ibu saat ini? Iya Bu, dengan situasi seperti ini membuat saya merasa kurang nyaman dengan kepala sekolah. Jadi saya merasa saya itu tidak enak hati gitu loh Bu. Oh, jadi saat Ibu ditegur kepala sekolah karena datang terlambat ke sekolah dan Ibu merasa resah karena teguran dari kepala sekolah tersebut. Iya Bu, jadi sekarang ini saya berada di posisi kurang nyaman Bu. Lalu apa yang akan Ibu lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu? Mungkin rencana saya ingin menemui kepala sekolah Bu. Kemudian saya ingin meminta maaf agar tidak ada lagi kecanggungan antara saya dan juga Bapak Kepala Sekolah Bu. Lalu bagaimana Bu untuk memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu selama ini? Saya harus bisa mengatur waktu Bu. Mungkin saya akan mengatur ulang kembali, namun saya juga tidak boleh mengesampingkan anak saya. Jangan sampai anak saya juga terabaikan loh Bu. Oh, jadi menurut Ibu, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah kedua antara masalah pekerjaan dan anak yang ada di rumah? Sebenarnya saya sudah terbiasa bangun pagi Bu. Kemudian saya datang ke sekolah lebih awal. Namun ketika beberapa minggu ini tidak ada yang bisa mengantarkan anak saya, sehingga saya harus mengantarkan sendiri karena belum mendapatkan
orang yang bisa antar jemput. Nantinya saya akan tetap mencari orang untuk mengantarkan dan menjemput anak saya, Bu. Sangat bagus sekali solusi yang dilakukan Ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Alhamdulillah, saya merasa lega, Bu, dengan sudah bercerita dengan Ibu. Syukurlah Bu, jika sudah merasa lega saat ini. Lalu, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu tadi? Yang pertama saya lakukan adalah mengenai hubungan saya dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya akan meminta maaf dan akan menemui beliau dan memperbaikinya besok. Kemudian tentang masalah kedisiplinan ke depannya, saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelumnya itu, saya juga akan mencari orang yang bisa mengantar anak-anak saya, Bu. Oke, bagus sekali ya Bu. Semoga dapat segera terrealisasikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa ada rasa resah dalam hati Ibu. Amin. Terima kasih ya Bu atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih lega, Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama Ibu. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Eni dengan Kuci terkait proses coachingnya. Di sini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan kepada Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Ibu, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi selama coaching? Dan tadi apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Untuk yang dilakukan di coaching tadi, saya sudah melakukan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan kunci. Kemudian inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, jadi yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya. Jadi di catatan saya, Ibu sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan. Tadi jadi bukti ketika Ibu ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata, dan juga sudah melakukan proses kreatif di mana Ibu sudah berusaha menggali kreativitas dari Kuci untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dan Ibu Eni juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan Ibu sudah memberikan kompetensi inti, dan Ibu sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya, yang saya catat sudah terlaksana itu Bu. Dan yang paling penting dari proses tadi, bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur Tirta. Alhamdulillah, dari gambaran umum catatan saya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik. Luar biasa Ibu. Terima kasih atas bantuannya Ibu, sehingga saya dapat menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah saya. Ini ada pertanyaan terakhir Bu. Jadi dari hasil coaching tadi nih, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi Koci tidak merasa sedikit enak begitu, dan kemudian saya menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahannya. Baik, kehadiran penuh menjadi harapan Ibu agar bisa dikembangkan ya. Semoga kompetensi ini dapat Ibu maksimalkan dalam diri Ibu ketika memberikan coaching kepada mitranya nanti. Dan saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal Ibu ke depannya ketika memberikan proses coach bisa sesuai dengan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian layanan coach. Ibu tetap runtut pada alur Tirta. Alur Tirtanya tetap dilaksanakan terus ya Bu. Ya Bu. Terima kasih Bu Eni. Ini adalah sebuah proses yang luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk kedepannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan.
Semoga bermanfaat. dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, Guru Pak.